satu televisi pilihan pemirsa. Maju terus TVRI. Tumor, kanker, diabetes, gagal ginjal, dan prostat adalah penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Banyak pasien yang menderita dan putus asa. Klinik Sinse Sari Alam Semarang membantu mengatasi penyakit tersebut. Banyak pasien yang berhasil disembuhkan. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok akan meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Saya menderita penyakit diabetes dan terus minum obat-obatan untuk mengurangi gula darah dan kencing manis, tapi tidak kunjung sembuh. Untung teman saya menyarankan untuk berobat ke Sinse Sari Alam Semarang. Dengan 5 paket pengobatan dan harga yang wajar, kini saya pulih kembali. Saya menderita penyakit gagal ginjal. Kencing saya hanya sedikit keluar. Dan jika buang air besar, terasa kering. Wajah dan kaki saya bengkak. Perut saya kembung dan tidak nafsu makan. Setiap minggu saya harus 3 kali cuci darah. Saya kemudian berobat ke Sinse Sari Alam Semarang. Hanya dengan 5 paket pengobatan, saya sudah sehat. Kreatin dan urium saya sudah normal kembali. Pengobatan dengan metode TCM akan mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan membunuh sel penyakit. Racun akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. 3 tahun saya menderita penyakit kanker payudara. Saya sudah berobat sampai ke luar negeri, tetapi selalu kambuh lagi. Kanker saya malah menyebar kemana-mana. Akhirnya saya berobat ke Sinse Sari Alam Semarang. Hanya dengan 4 paket pengobatan, sekarang saya sudah sehat. Terima kasih Sinse Sari Alam Semarang. Setiap pasien yang datang berobat akan mendapatkan harga spesial. Klinik Sinse Sari Alam Semarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik dan kita masih berbincang seputar reality show kepemimpinan I'm Presiden yang besok audisinya akan digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bicara soal hadiah Pak Asmi, ini luar biasa sekali hadiahnya. Juara 1 miliar rupiah, lalu juara 2 500 juta rupiah dan juara 3 200 juta rupiah. Mengapa hadiah yang ditawarkan begitu besar? Ya, Mbak Ica, seperti mana kita terdahulu jelaskan bahwa ini adalah satu program yang unik dan serius. Maka di sini memang punya strategi selain kita menjualkan ide-ide yang luar biasa ini, yang unik, tentu sekali sulit untuk memanggil para peserta untuk berpartisipasi di dalam acara ini kalau dibandingkan dengan acara reality show yang lain seperti hiburan, musik dan segala macamnya. Tentu sekali mudah untuk memanggil peserta karena kita yakin dengan adanya model F&D dan model pendidikan yang kita perkenalkan di dalam program acara ini yang berrole model sesuatu yang luar biasa dan berrole model pada kesuksesan sebuah pemimpin negara ini akan menjadi ilmu tambahan kepada pemudi mahasiswa kita. Ini tentu sekali sulit untuk dibawa ke tengah kepada masyarakat. Dengan adanya penawaran hadiah ini tentu sekali anak-anak muda khususnya yang punya ilmu yang sulit dicari tetapi mempunyai dengan ada hadiah kapital yang telah dimenangi, tentu sekali mereka akan lebih yakin membina jati diri, membina kualitas dan juga menjadi seorang pemimpin negarawan yang dinamik, tentu sekali dengan siap sedia dengan adanya modal, adanya ilmuwan yang luar biasa, tentu sekali untuk ke arah mana mereka untuk tujukan setelah kemenangan mereka dipilih sebagai juara nanti, tentu tidak ada halangan untuk mendiri. Dan tentu sekali mereka akan di luar sana ramai yang akan melamar sama ada daripada partai, persatuan dan sama ada menjadi ketua presiden korporat. Tentu sekali mereka mudah untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih yakin diri. Baik, Pak Asmi, kita akan terima telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam, dari Bapak siapa? Dengan Pak Teguh dari Magelang. Iya, silakan Pak Teguh di Magelang. Ini mau tanya itu Pak. Ya. Mengenai program ini, bukannya saya meragukan, tapi apakah mungkin seorang pemimpin itu diciptakan dengan cara seperti ini? Ya. Kalau saya tidak salah, beberapa ahli
baik secara teori maupun kenyataan, pemimpin itu bisa dilahirkan memang, atau digembleng oleh suatu situasi. Contohnya pemimpin kita sendiri, Bung Karno, itu sejak kecil, dewasa sampai jadi presiden, itu kelihatannya memang sudah punya seperti bakat dan situasi yang memungkinkan untuk dirinya menjadi presiden. Nah, kalau ini, program ini kelihatannya seperti dibuat-buat. Itu bagaimana ini? Apakah bisa diharapkan untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya? Apalagi ini tujuannya menjadi presiden. Saya kira untuk seorang lurah saja itu sudah berat, apalagi ini pucuk pimpinan suatu negara. Nah, bagaimana ini? Saya mohon penjelasan. Baik, Pak Teguh. Terima kasih. Pak Asmi mungkin bisa menjawab. Beliau memang agak sedikit ragu apa benar memang acara ini bisa melahirkan pemimpin yang nantinya menjadi presiden. Mungkin tadi masih miss, kita ulangi lagi penjelasannya. Ya, terima kasih di atas penanya Pak Teguh ya. Di atas keyakinan bahwa program ini seperti mana yang kita jelaskan terlebih awal tadi, ini ada program I'm President adalah satu program akademik kepemimpinan yang berobjektif untuk mencari bibit-bibit kepemimpinan yang tidak semestinya ianya setelah keluar daripada program acara ini ataupun menang menjadi juara kepada acara ini nanti harus menjadi pemimpin politik. Dia objektif awalnya kita hanya memimpin seorang warga Republik Indonesia, khususnya daripada kalangan mahasiswa, mahasiswi, pemuda-pemudi yang mempunyai bakat dan sosok sebagai seorang pemimpin dipimpin dan dibimbing secara mengetahui sebenarnya pengertian perubahan yang dikehendaki oleh para pemimpin dan pemuda dan juga warga yang berkepentingan untuk menjadi berkepentingan untuk berpartisipasi di dalam acara pemerintahan ataupun perusahaan, korporat. Mereka bisa menjadi seorang pemimpin di peringkat itu, boleh menjadi presiden korporat, persatuan. Kalau secara kebetulan bisa menjadi pemimpin partai, ya alhamdulillah program ini telah menjanjikan sesuatu jaminan kita melahirkan pemimpin yang berkualitas. Maka kalau tidak sekarang kita mulai anak-anak muda dan mahasiswa ini dipimpin dan dibimbing dengan sempurna, maka mereka akan sesat jalan. Maka mereka akan menjadi warga yang tidak tahu setelah lepas kuliah, lepas bimbingan keluarga dan pemimpin, maka mereka akan mengikuti tindak tanduk yang lebih liar, lebih membebankan keluarga ataupun negara ataupun pemimpin. Maka disinilah dengan ada sedikit ilmuwan yang kita cari sepanjang karier kita sebagai pengamat ekonomi, kita berada di luar negara, kita mengkaji bagaimana kesuksesan negara China, negara India, negara Dubai, Abu Dhabi ini memimpin warganya menjadi satu bangsa yang membangun, yang berkualitas dengan dinamik usaha seorang kebijaksanaan seorang pemimpin itu telah berhasil membuktikan negara China itu menjadi penguasa ekonomi dunia dengan memakmurkan warganya dengan 1,3 miliar warganya. Dan juga India berhasil seorang pemimpin itu membangunkan negaranya menjadi sebuah negara maju dengan kepadatan penduduk 1,2 menjadi kuasa ekonomi yang kelima terbesar dunia. Malah padang pasir itu bisa jadi sebuah kota metropolitan seperti negara New York, negara Eropa. Berhasil padang pasir di bawah seorang pemimpin Syekh Muhammad Ar-Rasyid itu bisa memimpin negara dan warganya menjadi warganya makmur. Apatah lagi dengan keadaan kondisi di negara Republik Indonesia ini sendiri yang mempunyai sumber alam yang terbaik di dunia, yang diperakui oleh dunia, 20 terbaik dunia. Tentu sekali Indonesia lebih berpotensi untuk menjadi negara maju ke depan dalam masa yang terdekat, misalnya
mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa didengar oleh pemimpin yang mau mendengar, maka berhasilnya nanti bukan anak muda ini yang akan mencapaikan visi ini. Mungkin di sebaliknya pemimpin yang siap sedia untuk menerima, mengadaptasi perubahan dan mempunyai impian yang besar untuk menjaminkan kemajuan negara ini, mereka yang menghasilkan visi negara dan memakmurkan warga ini dengan warga yang sesuai dengan inspirasi warga yang inginkan. Jadi reality show I'm Presiden ini sebagai wadah awal. Apakah nanti dia Titik menjadi presiden dalam sebuah perusahaan kah, atau dia memimpin organisasi kemahasiswaan di tempatnya, itu adalah proses yang akan dia jalani. Syukur-syukur begitu ya Pak Asmi ya. Amin-amin setelah dia punya prestasi ini lalu menjadi presiden di masa yang akan datang, siapa yang tahu ya. Baik, Pak Mersis, untuk penjuriannya sendiri di kota-kota sebelumnya siapakah yang menjadi juri dan prosesnya seperti apa? Untuk hari pertama ya, untuk penjurian kita melibatkan juri-juri tentu yang punya kapasitas, punya kualitas, tetapi yang paling penting yang adalah independen. Ya, karena kita lembaga independen yang menggelar event ini, sama sekali tidak ada partai ataupun warna merah, kuning, biru atau yang segala lainnya di belakang kita. Kita betul-betul memang ya menciptakan program ini untuk memang mencari pemimpin-pemimpin muda, dinamis, berkualitas untuk visi 2030 yang akan datang. Juri-juri sendiri yang kami datangkan ya, untuk hari pertama kita datangkan juri lokal ya, untuk mengaudisi nantinya hari kedua di mana juri yang kami datangkan untuk Yogyakarta ini adalah beberapa dosen tentu yang memiliki kapasitas dan kualitas dari Universitas Airlangga untuk mengaudisi yang ada di sini, mencari 3 orang. Kami sengaja mendatangkan dari universitas luar sehingga keindependenan dia ya tentu objektif begitu objektif ya Pak ada. Ya? Begitu juga nanti setelah Jogja kita akan melakukan audisi di Bandung. Kami akan menghadirkan juga rektor dari Universitas Balikpapan, di mana juga untuk ya kita mencari seorang juri yang independen. Nantinya pada event nasional nanti untuk grand launching ataupun grand final tentu kita akan mengharapkan atau menghadirkan juga juri-juri yang lebih kompeten, lebih berkualitas lagi untuk tingkat nasional. Juri selebriti misalnya. Oh, ada juga juri selebriti. Apa pertimbangannya Pak Asmi? Kenapa harus memasukkan juri selebriti? Cadangannya kita ingin mau mengundang seperti juri Pak Kamarudin Hidayat, misalnya Imam Prasojo, misalnya Anies Baswedan, itu salah satu juri yang kita rasa berpotensi untuk menjurikan program acara ini, selain daripada juri yang telah kita bawa ya daripada Universitas Airlangga, yang mana juri tetap kita yaitu Dr. Monik ya, daripada sebagai dekan Social Economic Hukum dari Universitas Airlangga, dan juga salah seorang juri ya juga daripada Airlangga, Dr. Puji, adalah social budaya sosial di Airlangga. Ya. Saya mendengar juga ada mekanisme voting SMS dalam mekanisme pemilihan juara. Ini bagaimana prosesnya, Pak? Salah satu proses untuk menentukan kemenangan peserta ini adalah daripada selain daripada SMS 50% keputusannya, daripada keputusan juri 30%, 20% daripada keputusan audien waktu acara besar kita di Jakarta nanti, di acara launchingnya insya Allah di bulan November, dan semua acara grand acara kita akan diadakan di Jakarta nanti. Oke. Pak Mersis, untuk yang sudah dengan mekanisme 50% voting dari SMS lalu juga 30% dari juri, ini apakah ada selera yang berbeda begitu antara pemilih dari masyarakat umum dengan juri biasanya, atau kejelian untuk melihat bakat kepemimpinan itu ternyata memang sudah tercipta di masyarakat kita? Oh ya, untuk audisi kami di beberapa kota besar ini, kami baru mengaudisi untuk penilaiannya juri langsung yang menilai. Oke. Nanti untuk sistem penilaian SMS,
dari audiens itu nanti akan berlangsung Acara ketika kami sudah launching dan sudah live di TV nasional, supaya semua mengakomodir ya dari Sabang sampai Merauke bisa memilih siapa yang terbaik nanti dalam lomba perbidatoan ini, audisi I'm Presiden. Unsur-unsur dalam pidato yang akhirnya menarik, belajar dari tempat yang sudah-sudah, Pak Asmi, apa yang harus dimiliki oleh seorang calon pemenang di I'm Presiden ini? Ya, pertama-tama adalah karakter. Mereka harus berkarakter sebagai seorang pemimpin negarawan yang mempunyai visi yang besar, yang sempurna, dan juga mempunyai solusi kepada konflik yang ada sekarang. Dan yang sudah-sudah, Pak Asmi termasuk juga surprise dengan hasilnya? Ya, rata-rata. Tadi sempat disebut satu dari Surabaya, yang oke. Bagaimana dengan kota yang lain? Ya, di kota-kota lain banyak penyertaan peserta-peserta yang luar biasa dengan ide-ide yang luar biasa daripada kalangan anak mahasiswa dan juga kalangan publik yang mempunyai ide yang luar biasa yang berbeda daripada isu-isu yang ada sekarang. Maka disitulah kita dapat membuahkan hasil keunikan program ini yang